Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Khairatun Nisa, NIM T2018-1425. Baik, saya di sini dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang pengertian adab dan peradaban. Pada zaman jahiliyah, kata adab berarti mengajak makan atau mengundang penjamuan makan. Namun, dalam arti ini sudah jarang digunakan kecuali pada kata ma'dubah dari akar kata yang sama, yaitu adab. Kata ma'dubah berarti menjamu atau menghidangkan makan. Sedangkan pada zaman pemula Islam, seperti yang dikemukakan oleh Baqullah, ketika agama Islam datang dengan membawa ajaran-ajaran yang menyeru kepada akhlak mulia, maka adab di sini berarti yaitu ajakan atau untuk memuji dan berakhlak baik. Dan bisa juga dikatakan dengan budi pekerti. Sedangkan pada zaman Umayyah, kata adab berarti mempunyai arti at-ta'lim, yakni pengajaran. Pada abad keempat, kata adab semakin memiliki arti yang sangat luas, sehingga terkadang dari kata itu difahami sebagai segala sesuatu yang keberadaannya mengandung nilai dari pendidikan, peningkatan intelektual dan moral manusia baik dari segi sosial maupun budaya, serta pembentukan seseorang menjadi cemerlang, memiliki keistimewaan yang cocok bagi penampilan fitur kelas elit dalam kehidupan intelektual sekaligus kehidupan material. Namun, dengan berakhirnya pada abad keempat, seiring dengan berkembangnya ilmu bahasa dan sastra, kata adab mengandung pengertian ungkapan-ungkapan yang indah baik dalam pembentukan puisi maupun prosa, dan ungkapan-ungkapannya memerlukan penafsiran dan penjelasan yang berkenaan dengan segi-segi baik dan buruk yang terdapat di dalamnya. Sedangkan dalam kata peradaban sendiri, yakni peradaban berasal dari kata adab yang secara etimologis merupakan kata serapan bahasa Arab. Peradaban dalam pandangan Jaraningrat adalah aktivitas lahir yang biasanya dipakai untuk menyebut bagian-bagian dan unsur dari kebudayaan yang halus, maju, dan indah seperti kesenian, ilmu, pengetahuan, adat sopan santun pergaulan, kepandaian menulis, dan organisasi kenegaraan. Maka dari itu, istilah peradaban sering digunakan untuk menyebut sebuah kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, ilmu pengetahuan yang luas. Peradaban dalam konteks Islam dipahami sebagai wujud kesopanan, akhlak, tata krama, dan juga karya sastra budaya yang diatur sesuai dengan syariat Islam. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah, NIM T2018-1442. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat madani. Sebagaimana yang kita ketahui, pada hakikatnya manusia mempunyai kesamaan, yakni karena kemanusiaannya. Di dalam kesamaan manusia itu dimungkinkan lainnya kebudayaan. Dari situlah manusia dapat hidup mempertahankan eksistensinya dan bahkan berkembang membangun pemerintahan dan seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat yang diinginkan tentunya adalah masyarakat yang damai, sejahtera, terbuka, maju, dan modern, atau yang lebih dikenal sebagai civil society. Bukan sebagai masyarakat yang totaliter, yakni masyarakat yang menginjak-injak akan hak asasi manusianya sendiri. Masyarakat madani akan tersusun dari masyarakat madani lokal dengan berdasarkan pada kebudayaan masing-masing. Oleh karena itu, dunia pendidikan sebagai bagian dari pendidikan umat manusia haruslah senantiasa berpartisipasi untuk membangun terwujudnya masyarakat madani. Baru-baru ini, hampir semua masyarakat di seluruh dunia menginginkan kehidupan demokrasi partisipatoris, yakni kehidupan masyarakat yang menghendaki rakyatnya supaya berkemampuan untuk ikut serta dalam membangun masyarakat sendiri. Perkembangan demokratik
demokratisasi masyarakat ini tentunya menuntut suatu pendidikan yang sesuai, sebab pendidikan merupakan bagian dari proses masyarakatnya kehidupan melalui kerjasama dan sesama manusia lain. Dalam bahasa Arab, konsep masyarakat madani dikenal sebagai istilah al-mujtama' al-madani. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah civil society. Selain kedua istilah tersebut, ada dua istilah yang merupakan istilah lain dari masyarakat madani, yaitu masyarakat sipil dan masyarakat kewarganegaraan. Baik, segitu saja penjelasan saya tentang masyarakat madani. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminila NIM T2018-1443. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yakni tradisi versus modernisasi. Nah, tradisi yang dilahirkan oleh manusia itu disebut dengan adat istiadat. Adapun itu merupakan kebiasaan, namun lebih menekankan pada kebiasaan yang bersifat supranatural, yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum, dan aturan yang berkaitan. Dan juga tradisi yang ada di dalam suatu komunitas itu merupakan hasil turun-temurun dari leluhur kita atau nenek moyang. Manusia dan budaya itu memang saling mempengaruhi, baik secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh tersebut dimungkinkan karena kebudayaan merupakan produk dari manusia. Namun di sisi lain, keanekaragaman budaya merupakan ancaman yang besar dan menakutkan bagi pelakunya juga lingkungannya. Bahkan tidak hanya individu, kelompok juga bisa. Dengan demikian, negara ini memiliki keberagaman budaya yang tinggi. Melalui keragaman budaya inilah yang merupakan identitas bangsa yang harus dipertahankan dan dipelihara, karena mempunyai keyakinan yang kuat akan tradisi yang dikembangkan di sekitarnya. Nah, keyakinan inilah yang dimiliki oleh suatu komunitas yang berupaya untuk mempertahankan dan memelihara kebudayaan yang disebut dengan tradisi lokal. Akan tetapi, masyarakat senantiasa berubah, dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Walaupun perubahan pada masyarakat yang satu akan berbeda dengan perubahan pada masyarakat yang lain. Dengan demikian, halnya dengan proses modernisasi. Modernisasi pada masyarakat tertentu akan berbeda dengan masyarakat yang lain, baik dari proses maupun pada penerimaannya. Nah, tergantung dari kebutuhan dan keinginan dari masyarakat tersebut. Lalu, perubahan yang terjadi karena proses modernisasi akan membelenggu masyarakat pada budaya konsumtif, hedonisme, dan lain sebagainya. Modernisasi merupakan salah satu bentuk perubahan sosial masyarakat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju, mengikuti perkembangan masyarakat lainnya yang dianggap lebih dahulu maju. Masyarakat pun harus cerdas dalam memilih mana dari proses modernisasi tersebut yang akan dapat merubah masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga manfaat dari proses modernisasi tersebut dapat dirasakan. Modernisasi tidak lepas dari kehidupan manusia, karena modernisasi merupakan salah satu perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Masyarakat tidak bisa menghindarinya, karena setiap masyarakat manusia selalu mengalami perubahan dan selalu ingin berubah.
Lalu perubahan-perubahan pada kehidupan masyarakat tersebut merupakan fenomena sosial yang wajar. Oleh karena itu, setiap manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas. Salah satu bentuk nyata dari perubahan sosial adalah modernisasi, yaitu perubahan sosial budaya yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan. Modernisasi merupakan suatu persoalan yang harus dihadapi masyarakat karena proses tersebut mencakup bidang-bidang yang sangat luas yang menyangkut proses disorganisasi, masalah-masalah sosial, konflik antar kelompok, hambatan-hambatan terhadap perubahan, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian selanjutnya ialah tentang peradaban dan problematikanya. Sebenarnya untuk pengertian peradaban ini kami menemukan banyak sekali teori, namun dapat saya simpulkan itu substansinya semua sama. Pertama, pengertian peradaban menurut Yusuf Qaradawi. Beliau mengatakan bahwa peradaban adalah sekumpulan dari bentuk-bentuk kemajuan, baik yang kemajuan itu berupa benda, ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun sosial yang terdapat pada suatu masyarakat. Nah, misal bentuk kemajuan dalam benda. Yang pertama kan bisa kita ketahui tentang, kembali lagi kita flashback tentang ilmu pengetahuan sosial atau sejarah tentang peradaban manusia. Peradaban pertama yang dialami oleh manusia ialah zaman batu. Ya memang alat untuk bercocok tanam, berburu dan lain sebagainya itu berupa benda-benda tersebut ya berawal dari batu. Kemudian berkembang menjadi zaman logam. Setelah zaman logam ditemukannya ilmu pengetahuan, sastra dan lain sebagainya, sehingga bentuk alat yang kita pakai itu beragam, seperti ya lebih agak modern seperti pisau atau arit dan lain sebagainya. Kemudian ada pendapat lain yang menjelaskan tentang peradaban. Peradaban adalah kemajuan material, ilmu dan teknologi, aspek halusan, penataan sosial, dan aspek kemajuan lain. Menurut Abdul Karim, beliau mengatakan bahwa peradaban adalah bagian-bagian dari kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan juga ilmu pengetahuan yang luas. Jadi dari berbagai pengertian yang telah saya sebutkan tadi itu bahwa dapat disimpulkan peradaban merupakan taraf tertinggi berupa kemajuan ilmu pengetahuan, seni, sastra dan lain sebagainya, yang dari keseluruhan tersebut didapatkan dari berbagai kalangan manusia yang berbeda keadaan sosial budayanya. Dapat diambil kesimpulan pula bahwa peradaban yang terlahir di kalangan manusia ini muncul sebab adanya globalisasi. Globalisasi itu apa? Globalisasi ialah proses mendunianya suatu hal, sehingga batas antar negara itu menjadi hilang. Peradaban global yang terjadi saat ini tidak dapat dipisahkan dari globalisasi. Ada yang beranggapan bahwa globalisasi ini sebuah proses sosial, sebuah proses sejarah, atau bahkan proses alamiah yang terjadi dengan sendirinya. Namun inti dari globalisasi ini ialah mengenyampingkan batas-batas geografis, entah itu batas geografis ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Dari adanya globalisasi ini ya sebenarnya ada dampak positif dan juga negatifnya ya. Untuk dampak positif yang diterima dari adanya globalisasi, pertama ialah adanya bentuk kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Kemudian dalam berbagai bidang seperti mengirim barang, ada bahkan jasa yang bahkan juga manusia sendiri. Kemudian kemudahan dalam mengakses informasi dari berbagai belahan dunia, seperti yang kita pakai saat ini dalam bentuk media sosial, misal untuk berkomunikasi dalam jarak jauh, untuk mencari informasi lewat Google misal juga bisa. Ada juga selain dari dampak positif, ada juga dampak negatif dari globalisasi. Ya, misal mudahnya budaya masuk dari luar ya, untuk mungkin juga mengancam budaya bangsa. Kemudian eksploitasi alam, sumber daya lain,
Kemudian ada munculnya gaya hidup yang konsumerisme dan hedonisme. Ya banyak kita ketahui bahwa suatu daerah itu gaya hidupnya beda. Ada yang hanya sebatas kebutuhan saja, ada yang juga gaya hidup yang hedonisme ini sebenarnya ya agak boros ya menurut saya. Kemudian ada juga dampak negatif berupa dehumanisme karena lebih banyak menggunakan mesin, teknologi canggih yang memungkinkan manusia semakin tidak dihargai. Ini terjadi ya paling nampak itu pada pabrik. Dahulu itu istilahnya bisa dikatakan sebagai revolusi industri. Ya pertama kan menggunakan bukan teknologi tenaga manusia, kemudian naik menjadi mesin tenaga uap, kemudian menjadi mesin, kemudian bisa naik tingkat lagi menjadi mesin yang bisa beroperasi dengan sendirinya atau alias robot. Dan itu ya memang tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran globalisasi ini munculkan dua sisi, ya ada sebagai ancaman, ada pula yang sebagai peluang atau tantangan. Kemudian arus modernisasi dan globalisasi ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena sesuatu yang pasti terjadi dan sulit untuk dikendalikan, terutama karena begitu cepatnya informasi yang masuk. Hal yang mendasar dari modernisasi dan globalisasi ini adalah masalah nilai. Nilai yang mengglobal dianut sebagai nilai yang diyakini benar. Jika nilai-nilai yang dianut itu berbenturan dan berkembang dalam masyarakat tanpa penyelesaian, maka diidentifikasikan akan timbul krisis nilai yang mengganggu keharmonisan kehidupan masyarakat. Ya, hal ini memang dikarenakan sendi-sendi normatif dan tradisional ini mengalami pergeseran akibat adanya modernisasi atau juga globalisasi. Krisis nilai ini juga menyangkut tentang sikap menilai suatu perbuatan baik atau buruk, bermoral atau amoral, sosial asosial, pantas tidak pantas, benar tidak benar, dan perilaku lain yang diukur atas dasar etika pribadi dan manusia, sehingga dapat merubah sikap penilaian yang awalnya mentolerir menjadi tidak demikian, dan semakin permisif, pasif, tidak sopan dan lain sebagainya. Kemudian untuk hasilnya dampak keadaan sosial itu bagaimana? Ini dapat mengganggu kepercayaan kemampuan diri sendiri dan menimbulkan gejala-gejala sensitif yang terhadap nilai-nilai negatif. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.